Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita bertemu lagi. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta Tua kelas Farid untuk menyiapkan kawan-kawannya. Silakan Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Siapa yang sudah hadir hari ini? Hah? Siapa? Dapa ada? Enggak? Dapa sama Paris. Dua orang tua yang tidak hadir. Oke. Ada keterangannya? Izin atau sakit? Alpa? Enggak tahu? Berarti Alpa ya. Oke. Udah? Bella? Jadi untuk hari ini kita masuk ke materi sumber energi. Jadi Bapak minta kamu serius ya, karena ini biasanya kita akan menemuinya di lingkungan kita. Oke, sekarang Bapak mau tanya, itu kipas angin itu bisa hidup enggak? Karena apa dia bisa hidup? Karena apa? Karena listrik itu termasuk energi atau tidak? Masuk ya? Nah, oke. Kamu bisa menggunakan handphone itu pakai apa? Gara-gara apa? Kalau nggak ada baterainya bisa hidup nggak? Berarti energi Bagaimana cara ngecasnya pakai apa? Casnya pakai listrik atau enggak? Pakai Jadi listrik sangat bermanfaat untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Jadi tujuan pembelajaran Bapak pengen mengenalkan kalian sumber-sumber energi. Bukan hanya sebatas listrik, tapi ada energi-energi lain yang perlu kalian ketahui. Jadi sebelum itu kita akan menonton video yang nanti akan Bapak paparkan. Silahkan nanti diperhatikan videonya, dicatat mana yang penting. Oke? Oke, silakan. Nah, tengok ke sana, jangan tengok ke belakang. Nggak nampak. Oke, coba perhatikan. Halo Sobat Belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan ini, video yang akan kita bahas adalah
Macam-macam sumber energi. Selamat belajar dan terus semangat. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Dicatat yang pentingnya. Energi Yang apa aja macam-macamnya. saat melakukan kegiatan. Energi berasal dari bermacam-macam sumber. Di antaranya adalah matahari, Nah, catat. angin, air, minyak bumi dan gas, baterai atau listrik. Mari kita bahas satu persatu ya sumber-sumber energi tersebut. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang sangat penting. Semua makhluk hidup akan mati tanpa matahari. Matahari memancarkan cahaya dan panas. Energi matahari dapat dikonversi ke bentuk energi lain, seperti panas dan listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Berikut manfaat energi matahari. 1. Menghangatkan bumi dan makhluk hidup di bumi. 2. Energi panas matahari membuat udara dan air di bumi bersirkulasi. 3. Sebagai penerangan pada siang hari sehingga dapat menghemat energi listrik. 4. Panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian dan barang cucian lainnya. 5. Berjemur di bawah sinar matahari secara teratur membantu tubuh mendapatkan vitamin D yang cukup. Berikutnya, energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi. Angin muncul akibat adanya perbedaan temperatur dan tekanan udara dari satu tempat ke tempat lainnya. Energi angin bisa diubah jadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha. Berikut manfaat energi angin, antara lain yaitu 1. Menggerakkan kincir angin dan turbin angin, sehingga dapat menghasilkan listrik. 2. Mendorong perahu layar agar dapat berjalan. 3. Membantu proses pengeringan pakaian. Selanjutnya, energi air. Energi air diperoleh dari air yang mengalir. Energi air menghasilkan tenaga air atau hidropower yang memanfaatkan gerakan air dari bendungan. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pada bagian bawah bendungan, terdapat turbin pada lubang-lubang saluran air. Fungsinya untuk mengubah energi kinetik dan gerakan air menjadi energi mekanik untuk generator listrik. Energi listrik yang berasal dari air disebut hidroelektrik. Meningkatnya penggunaan energi air dapat mengurangi penggunaan sumber energi konvensional, yaitu dari bahan bakar fosil. Berikut manfaat energi air. 1. Sebagai pembangkit listrik tenaga air. 2. Penggerak turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. 3. Untuk keperluan transportasi. 4. Untuk keperluan irigasi atau pengairan pada pertanian. 5. Sebagai tempat usaha perikanan. 6. Sebagai tempat pariwisata. Selanjutnya, energi minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi sering disebut dengan emas cair, karena nilainya yang sangat tinggi dalam peradaban modern. Pertanian, industri, transportasi, dan sistem-sistem komunikasi sangat bergantung pada bahan bakar ini, sehingga berpengaruh pada seluruh kegiatan kehidupan suatu bangsa. Minyak bumi merupakan cairan pekat yang berada di lapisan atas kerak bumi. Minyak bumi mentah berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang mati, kemudian tertimbun lapisan tanah dan batuan berjuta-juta tahun lamanya. Karena adanya tekanan dan temperatur dalam kerak bumi, maka terbentuk reservoir atau tempat cadangan minyak yang berada jauh di bawah permukaan tanah. Minyak bumi diambil dengan cara pengeboran. Kemudian hasil pengeboran berupa minyak mentah disuling di pabrik-pabrik penjaringan minyak, sehingga menghasilkan bensin, minyak tanah, aspal atau lilin, dan lain-lain. Mirip dengan minyak mentah, gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari makhluk hidup yang mati, kemudian tersimpan dalam di bawah tanah selama jutaan tahun. Namun tidak seperti bahan-bahan bakar fosil lainnya, gas alam adalah salah satu sumber energi yang paling bersih atau memiliki intensitas karbon yang rendah. Berikut manfaat minyak bumi dan gas alam. Nah, itu ada manfaatnya, coba perhatikan. Sebagai bahan bakar untuk
memasak. 2. Sumber bahan bakar alat transportasi. 3. Bahan pembuatan atau sintesis senyawa dalam produk cat, kosmetik, plastik, karet, deterjen, dan lain sebagainya. 4. Sebagai pengumas atau poli dalam berbagai mesin kendaraan. 5. Bahan membuat lilin untuk pembuatan batik, pelapis kertas untuk makanan, dan lain sebagainya. 6. Bahan bakar pengabdian dalam industri besar, seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. 7. Bahan untuk aspal dalam pembuatan jalan raya, selain itu juga dapat digunakan sebagai isolator. Selanjutnya, energi baterai atau listrik. Baterai adalah alat yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia. Kemudian diubah menjadi energi listrik untuk memperoleh arus listrik yang diperlukan, sehingga dapat digunakan menghidupkan peralatan yang diperlukan, seperti setrika, rice cooker, menggerakkan mesin-mesin dan peralatan elektronik lainnya. Arus baterai dihasilkan oleh reaksi kimia antara bahan aktif pada pelat baterai dan asam sulfat yang terdapat dalam larutan elektronik. Baterai merupakan salah satu sumber energi listrik yang sangat diandalkan untuk mengoperasikan peralatan elektronik yang bersifat portabel atau dapat dibawa kemana-mana. Baterai digunakan pada hampir semua alat elektronik yang sifatnya mobile yang membutuhkan baterai sebagai sumber energi. Contohnya seperti HP, senter, drone, remote TV, power bank, motor listrik, mobil listrik, dan lain sebagainya. Demikian tadi video pembelajaran tentang macam-macam sumber energi. Tentunya masih banyak kekurangan dalam video ini. Silakan komen positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Sudah? Nah, itu tadi kita perhatikan, kita lihat video tentang macam-macam sumber energi dan manfaatnya. Jadi sekarang karena Bapak udah bagi kamu kelompok, ini ada 3 kelompok kan? Kelompok 1, ini kelompok 2 yang tengah, kelompok 3 yang laki-laki. Jadi Bapak minta kamu presentasikan nanti apa saja tadi sumber energi kemudian manfaatnya. Sumber energi tadi ingat? Ingat kan? Dan Bapak suruh catat kan? Dan manfaatnya. Jadi nanti Bapak minta kamu satu kelompok nanti mempresentasikan ke depan semuanya nanti. Ya, sekalian contohnya. Kan ada tadi kan contohnya kan? Masih ingat? Masih ingat, Bun? Udah, bisa? Bisa? Nah, coba kamu pikirkan, jalankan otak nih, jalankan otak. Paham? Ya. Nah, coba kerjakan dulu. Coba nanti dibuat, perlu Bapak jelaskan lagi? Kalau udah Bapak jelaskan, sumber-sumber energi tadi ada apa aja? Kan udah dilihat. Kemudian yang kedua, manfaatnya. Sudah? Nah, apa yang kamu dapat itu nanti dipresentasikan. Nah, silakan. Bapak kasih waktu 20 menit. 10 menit, 10 menit. Sikit aja, nggak usah lama-lama. Nah, mungkin Bapak ulang lagi videonya. Dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita bisa lihat kan? Iya kan? Tadi udah ada matahari, udah ada angin. Apalagi siap tuh? Angin, matahari. Berapa dapat aja, berapa kamu dapat aja. Mau dapat 1 atau 2 terserah. Yang penting bisa dipaparkan yang Bapak suruh tadi, yang Bapak suruh catat tadi.
Matahari itu gunanya untuk apa? Kemudian air gunanya untuk apa? Ya kan itu tadi kan? Angin untuk apa? Minyak bumi. Dah, 5 menit lagi ya. Kan Bapak suruh catat dari tadi. Jadi apa yang kamu catat tadi itu nanti kamu presentasikan. Bisa? Kita diajak berpikir kembali, kita perhatikan, nah alam ini kan semuanya butuh energi kan? Udah 2 menit lagi. Kamu bergerak butuh energi enggak? Butuh? Pakai energi enggak kita bergerak? Apa yang menyebabkan, apa yang membuat energi itu muncul? Makanan, ya. Berarti makanan termasuk sumber energi. Kalau nak makan bisa gerak enggak? Bisa, cuma terbatas. Kalau enggak bisa makan, nanti akhirnya kita makan apa? Pakai apa? Kalau kita sakit biasanya? Minum obat. Minum obat itu termasuk energi. Apa? Diimpus, tahu impus? Impus itulah menjadi mengganti makanan. Sudah? Belum? Udah kelompok 1? Udah Diana? Belum? Yang laki-laki sudah? Jangan lama-lama, nggak usah banyak-banyak. Coba kalian pikir lagi apa yang kalian perhatikan dalam kehidupan sehari-hari.
Kenapa kain kok bisa kering? Udah? Udah? Udah, kelompok 1 sudah belum? Yang sudah dulu, kelompok 2 silakan ke depan. Ya, cepat, enggak apa-apa. Sama-sama aja. Ya, ke depan. Ya, ke depan. Bun. Siapa? Maju ke depan. Nah, sini. Perhatikan dulu kelompok 2. Ayo, lanjut. Baiklah. Nih, pakai nih. Baiklah, saya akan melaporkan hasil diskusi kami. Baiklah, kami akan melaporkan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Macam-macam sumber energi. Energi matahari berguna untuk menghangatkan bumi dan makhluk hidup lainnya. Energi matahari juga untuk mengeringkan pakaian dan lain-lain. Energi angin berguna menggerakkan kincir angin dan sebagainya. Energi air berguna sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi minyak bumi dan gas. Energi minyak bumi berguna sebagai bahan bakar alat masak, sumber bahan bakar alat transportasi. Energi listrik berguna untuk menghidupkan alat yang menggunakan energi listrik. Oke, sudah? Nah, oke, silakan duduk. Nah, tepuk tangan dulu. Kelompok laki-laki sudah? Kelompok 1? Belum lagi? Aduh, Ma. Bapak, waktu lagi 2 menit lagi, cepat 2 menit. Yang laki-laki 3 orang aja Bapak suruh. Farid, Zidan, Dapa, Zakwan, 4 orang sini, cepat. Dah, cepat. 4 orang saja. Yang laki-laki. Ayo. Axel, 5. Kakinya diangkat kalau jalan. Siapa yang baca? Axel. Zidan. Baiklah, kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Baiklah, kami akan melaporkan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Matahari fungsinya mengeringkan baju, menjemur badan untuk mendapatkan vitamin D yang cukup, dan seterusnya. Energi angin fungsinya menggerakkan kincir angin, mendorong alat transportasi laut, dan sebagainya. Air fungsinya sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sebagai tempat wisata untuk memudahkan nelayan mencari ikan. Minyak bumi fungsinya bahan bakar kendaraan dan bahan bakar masak. Habis, itu aja. Ada lagi tambahan? Ada, Pak. Udah? Nah, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, kelompok 1. Sudah kelompok 1? Belum? Ayo, Bapak kasih waktu 2 menit lagi. Dari hasil diskusi kelompok 2 dan kelompok 3, kira-kira apa yang menurut kalian yang perlu dipertanyakan di situ? Dari kelompok 2, 3. Yang perlu kalian pertanyakan, yang membuat kalian ragu. Ada yang mau ditanyakan kira-kira sama Bapak? Atau Bapak yang bertanya sama kalian? Ya, Bapak yang bertanya sama kalian ya. Oke. Contohnya begini. Kalau mengeringkan pakaian, otomatis kita kan 2 macam. Pertama menggunakan mesin cuci. Tahu mesin cuci?
Kalian pakai mesin cuci enggak? Ada yang pakai mesin cuci di rumah? Ada yang enggak pakai juga lagi? Tentu otomatis kita menggunakan Kemudian yang kedua, setelah kita keringkan itu bisa dipakai langsung atau enggak? Harus dengan apa? Matahari. Kalau seandainya kita mau pakai nih besok pagi, tentu otomatis sore kita cuci. Malam kita cuci nih. Pagi itu kira-kira bisa kering enggak? Pakai apa caranya? Dengan energi apa? Energi paham? Berarti untuk mengeringkan pakaian tidak hanya menggunakan energi matahari, tetapi juga menggunakan energi paham, Bahri? Paham? Nah, kemudian ini yang tadi masalah gerak, energi gerak. Bapak minta sama Pak Hari, contoh energi apa yang bisa membuat bergerak? Ya, listrik. Apa lagi? Angin. Apa lagi? Angin. Itu bisa buat bergerak enggak? Listrik bisa? Contohnya apa? Itu kipas. Bisa bergerak ya kan? Oke, udah. Kelompok 2. Apa kira-kira yang membuat bergerak? Energi apa aja? Energi matahari bisa membuat bergerak enggak? Contohnya apa? Yang bisa membuat bergerak energi matahari? Coba dipikirkan dulu. Dia kalau ada matahari baru dia bergerak. Ada? Ada enggak? Enggak ada. Tapi dia matahari ini bisa dipindahkan. Kamu tahu tenaga surya? Energi tenaga surya, energi listrik tenaga surya PLTS. Dia tuh pakai kotak itu loh. Mana tadi ada? Dia pakai kotak. Panelnya, tahu panel? Nah, panel. Nah, itu nanti disedotnya energinya, energi matahari disedot, disimpan ke dalam baterai. Ke dalam apa? Nah, baterai itulah nanti yang bisa dibuat untuk energi listrik. Tuh contohnya. Nah, coba kelompok 1. Silakan ke depan. Nih, lapis. Langsung aja. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Matahari manfaatnya untuk penerangan pada siang hari, menghangatkan bumi, mengeringkan pakaian, dan lain-lain. Energi angin manfaatnya untuk menggerakkan sesuatu. Energi air manfaatnya untuk mencuci pakaian dan lain-lain. Energi minyak bumi atau gas alam manfaatnya ketika penyulingan minyak dapat dibuat menjadi lilin, aspal, dan lain-lain. Energi baterai atau listrik manfaatnya bisa digunakan untuk hampir semua elektronik seperti HP, iPad, dan lain-lain. Nah, ada yang mau ditanyakan sama kelompok ini? Ada yang mau bertanya sama kelompok ini? Oh, dia tadi buat catatan. Catatan ini tanyakan. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Dah, silakan dulu.
Oke. Sudah. Jadi Bapak jelaskan sedikit ya. Macam-macam sumber energi. Coba perhatikan. Pertama itu matahari. Kemudian kedua air, ketiga angin, minyak bumi, gas alam, batu bara. Tahu batu bara? Batu bara, kemudian makanan. Makanan juga termasuk sumber energi. Kemudian manfaat energi. Membantu manusia untuk beraktivitas. Kalau tidak ada energi, kalau tidak ada matahari, bisa tidak kita aktivitas? Kita disuruh tidur di rumah. Makanya Allah ciptakan siang dan malam. Kalau sudah malam itu tidak ada matahari lagi, kita disuruh istirahat di rumah. Oke. Kemudian untuk manfaatnya menyalakan lampu dan alat elektronik, menggerakkan kendaraan, membantu proses memasak dan membantu pertumbuhan tumbuhan. Kemudian cara menghemat energi, perhatikan, dengarkan. Nanti Bapak tanya. Cara menghemat energi yang pertama, mematikan lampu saat tidak digunakan. Kalau di rumah tuh kalau seandainya tidak dipakai ya dimatikan lampunya, jangan dihidupkan juga. Kemudian menggunakan air secukupnya, jangan boros. Kemudian mematikan televisi setelah dipakai, kemudian menggunakan kendaraan seperlunya. Memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari. Oke. Jadi untuk hari ini cukup, Bapak akan ngasih kamu tugas. Bapak akan kasih kamu tugas sedikit aja, tidak banyak. Ini, tolong dicatat tugasnya. Nomor 1. Atau Bapak kasih aja tugasnya ya. Oke. Jadi nanti kamu kerjakan, ini Bapak minta kamu kerjakan di rumah saja. Kamu kerjakan di rumah. Dah, kamu kerjakan di rumah. Besok pada saat kita masuk pelajaran selanjutnya, nanti kita akan bahas sama-sama, oke? Oke, jadi untuk hari ini cukup. Sekian. Jadi wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tugasnya. Pari. Ini tugas. Oke, ini tugasnya.